kan orang cerdas, Tamara. Masa depannya cerah. Papa yakin kalau kamu menikah dengan dia, kamu pasti bahagia. Tapi, Pak. Kenapa, Tamara? Kamu tidak mencintai Vito? Kami baru saling kenal, Pak. Dan sepertinya terlalu cepat membicarakan soal pernikahan sekarang ini, Pak. Tamara, cinta itu tumbuh setelah pernikahan. Dan Papa yakin kalian itu bisa jadi pasangan yang serasi dan saling mencintai satu sama lain. Tidak terasa. Sudah 4 tahun. Tapi aku tidak pernah merasakan adanya cinta. Saya nikahkan dan kawinkan Vito bin Juanda dengan Tamara binti Makmun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tamara binti Makmun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana, Sal? Alhamdulillah. Amin. Tidak ada sama sekali perasaan cinta di antara kami, Pak. Bukan hanya aku, tapi juga Mas Vito. Dia tidak pernah merasakan adanya cinta. Jangankan tumbuh cinta. Aku yakin pasti dia sudah merasakan cinta di tempat lain.
bukannya luka luar. Iya dok, terima kasih ya dok. Kalau ada waktu, aku mau ngajak kamu makan siang. Sebagai ucapan terima kasih buat kamu. Yuk. Nama saya Gilang. Tadi kebetulan lewat sini. Saya baru habis tes di dalam. Tapi sayangnya nggak keterima. Gak keterima kenapa? Ternyata yang mereka cari yang fresh graduate. Sementara ya, umur saya udah hampir 30 tahun. Ya 6 tahun jadi pengangguran. Tapi nggak apa-apa lah. Emang udah kayak begini nasibnya. Susah cari kerjaan. Halo, Ma. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya udah, Ma. Mama tunggu di rumah ya. Gilang pulang sekarang. Ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ma. Ma. Siapa perempuan itu? Ya ampun. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Hati-hati. Tekanan darah tinggi. Tensinya sekitar 180/140. Tapi tenang aja, tidak apa-apa. Ibu Anda akan segera sembuh. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Terima kasih, Dok. Ini siapa? Saya Tamara, Bu. Temennya Gilang. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Cuma luka kecil. Lagi pula nggak berbahaya. Kan sudah ditangani oleh dokter. Ibu juga ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ayo, tensi darah ibu kan tinggi. Jadi ibu nggak boleh banyak pikiran, ya? Ya udah, pokoknya ibu jangan lupa istirahat, minum obatnya. Terus pokoknya ibu harus banyak tidur ya. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Siapa? Mas, ini orang tuanya temanku. Dia lagi sakit.
nggak jadi rapat di luar kota? Diundur besok. Diminum dulu mas tehnya. Iya, terima kasih ya. Aku istirahat duluan ya mas, karena udah ngantuk sekali. Oh, iya, silakan. Tamara, dia cantik sekali. Kenapa aku baru sadar ya? Istriku begitu cantik dan sempurna. Fit, gue lagi butuh uang banget buat bayar rumah sakit mama. Hari ini udah boleh pulang tapi gue belum pegang uang. Makanya jadi orang itu kerja dong. Minjem terus. Ya, gue pasti ganti. Gue janji. Lagian mana pernah sih gue pinjam uang gak pernah ganti. Kamu balikin. Uang dari mana? Dari perempuan itu. Maksud lo apa sih? Perempuan mana? Udahlah kamu gak usah sok kaget kayak gitu. Kamu udah pacaran kan sama dia? Gak ada hubungan apa-apa kok sama dia. Udahlah kamu gak usah bohong. Lagian aku juga gak keberatan kok putus sama kamu. Putus? Maksud kamu apa sih? Iya, kenapa? Kamu pikir kamu bisa bohongin aku? Selama ini emang aku yang udah bodoh sih. Kenapa sih mau sama orang luntang lantung gak jelas kayak kamu? Gak punya masa depan. Kerjaan yang ngandelin orang terus. Cukup, Fit. Gue emang pengangguran, gak punya kerjaan. Tapi bukan berarti lo bisa hina gue kayak gini. Kamu tuh gak suka ya? Hah? Ini tuh fakta. Oke. Kita putus. Makasih ya. Pergi aja sana. Siapa juga yang pacaran sama orang kayak kamu? Sayang, kamu mau jemput aku nggak? Sudah diselesaikan administrasinya. Sudah dok, sudah semua. Sekarang ibu bisa pulang. Terima kasih ya dokter ya. Jaga kesehatan ya bu. Dan ingat, obatnya harus diminum teratur. Iya dokter. Terima kasih. Kalau gitu, Terima kasih dok. Makasih ya Tamara. Iya bu. Loh, Tamara. Gilang, kamu itu kemana aja sih? Kamu bilang sama mama kalau kamu itu mau pergi cuma sebentar aja. Tapi kenyataannya lama banget. Mama nunggu kamu. Untung ada Nak Tamara tuh. Biayanya. Aku udah bayar. Nanti kamu bisa ganti kapan aja. Kita omongin di rumah aja ya. Aku antar pulang. Terus ngomong apa lagi ya? Terima kasih udah. Masa terima kasih doang sih? Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Yang penting mama kamu cepet sembuh. Oh ya, kamu belum dapat kerjaan ya? Nanti kirim CV-nya aja ke alamat email aku ya. Kamu mau nawarin kerjaan? Iya, tapi aku nggak bisa ngejamin diterima apa enggak. Almarhum papaku komisaris dan yang jadi suamiku direktur di sana. Suami? Iya, aku udah nikah dan suamiku namanya Mas Vito. Ya udah, kirim CV-nya secepatnya ya, aku tunggu. Ya. Aku pulang dulu ya. Makasih ya. Iya.
Anda yakin ingin bekerja di sini? Saya serius, Pak. Kalau memang diberikan kesempatan, saya akan memberikan dedikasi saya pada perusahaan ini. Oke, selamat. Anda diterima. Dan mulai besok bisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bu Tamara, terima kasih ya. Selamat bekerja di sini dan selamat bergabung ya. Makasih ya Mas. Udah ngizinin dia untuk kerja di sini. Sama-sama. Aku melihat kapabilitasnya cukup memadai untuk posisi marketing perusahaan. Kamu mau langsung kemana? Iya, emang kenapa Mas? Udah lama kita nggak makan bersama. Tapi kalau kamu nggak ada waktu nggak apa-apa. Ada kok. Boleh? Ayo Mas. Mau makan di mana? Terserah kamu. Kita cari tempat yang nyaman ya. Yuk. Jadi Gilang itu orang yang nolongin kamu ketika kamu kejadian. Iya Mas, makanya aku saranin dia untuk kerja sama kamu. Hitung-hitung balas budi sama dia. Lagian juga dia lagi susah cari kerja soalnya. Tapi dia tahu kan aku suami kamu. Ya iyalah Mas, dia tahu. Emangnya kenapa sih? Nah, nggak apa-apa, cuman aku takut aja kalau dia jatuh cinta sama kamu. Mas dia ada aja deh. Mana mungkin dia jatuh cinta sama orang yang udah punya suami. Lang, kamu jadi diterima kerja. Jadi, mulai besok, Gilang udah mulai kerja. Alhamdulillah. Semoga doa mama terkabul ya Lang ya. Doa Mama. Emangnya Mama doa apa lagi sih? Bukannya udah terkabul? Gilang kan udah dapat kerja sekarang. Iya Gilang, itu doa mama yang pertama. Doa mama yang kedua adalah mama ingin kalian berdua berjodoh Gilang. Gilang, kenapa kamu diam gitu? Gak apa-apa kan kalau mama mempunyai keinginan dan doa-doa untuk anaknya? Lagi pula mama itu lebih ridho kalau kamu bersama Tamara ketimbang kamu bersama Fitri. Mama agak kurang suka dengan anak itu. Dan mama yakin kalau kamu mempunyai istri Tamara, pasti kamu akan menjadi laki-laki yang paling bahagia. Dan tentunya mama juga akan sangat bahagia dengan itu.
udah pulang, Mas? Iya. Mulai hari ini, aku ingin menghabiskan banyak waktuku untuk istriku tercinta. Bunga. Buat siapa, Mas? Buat siapa? Maksud kamu? Ya ini buat kamu lah. Tapi kan aku hari ini gak ulang tahun dan gak ada perayaan apa-apa. Kenapa kamu beliin aku bunga? Tidak perlu ada perayaan apa-apa kalau hanya sekedar memberi bunga. Dan aku yakin kamu pasti suka. Aku sengaja pulang lebih cepat. Aku ingin bikin surprise. Terima kasih, Mas. Kamu udah makan? Aku siapin makan dulu ya. Tamara, selama ini aku terlalu banyak berbuat salah kepadamu. Gak apa-apa, Mas. Aku rasa aku belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Dan aku rasa aku belum terlambat untuk memulainya. Apakah aku terlambat, sayang? Apakah tidak ada kesempatan lagi untuk aku memperbaiki rumah tangga kita? Kamu sakit, sayang? Iya, Mas. Tapi kata dokter ini bukan penyakit serius. Jadi Mas nggak usah cemas. Lalu, ini obat apa? Hah? Kamu sakit apa, Tamara? Vertigo, Mas. Vertigo. Tamara, vertigo itu bukan penyakit main-main. Sejak kapan kamu kena vertigo? Belum lama, Mas. Dari awal tahun lalu. Awal tahun. Dan kamu sedikit pun tidak ngasih tahu ke aku. Tapi kata dokter ini bukan penyakit berbahaya, Mas. Asal aku jangan kecapean, jangan banyak pikiran. Pasti aku bisa sembuh. Mas nggak usah khawatir ya. Aku mau sholat dulu ya, Mas.
berikanlah aku petunjuk-Mu. Aku tidak tahu mengapa semua ini menjadi begini, ya Allah. Mengapa semua berubah pada saat yang tidak tepat. Aku mencintainya, ya Allah. Aku belum pernah merasakan cinta seperti ini sebelumnya. Aku sadar ini perasaan yang salah. Tapi bagaimana cara menghindarinya? Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu. Apakah Tamara tidak bahagia bersamaku? Apakah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku yang lalu? Aku mencintaimu, Tamara. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku hanya ingin melihat kau bahagia bersamaku. Atau jangan-jangan sudah ada orang lain yang mengisi hatimu. Siapa? Siapa orang itu? Sudah ditelepon? Udah mah, Gilang udah coba berkali-kali, tapi teleponnya nggak aktif. Maafkan aku, Gilang. Aku tahu ini tidak benar. Dan tidak bisa dibenarkan. Aku harus menghapus perasaan ini. Aku harus menghilangkan perasaan ini. Cinta ini adalah cinta yang tidak pernah ada. Cinta ini adalah sebuah kesalahan. Maafkan aku. Oke, mulai sekarang hubungan kita putus. Mas! Gila? Kamu kerja di sini sekarang? Iya, kenapa? Kan nggak selamanya orang itu jadi pengangguran. Itu pacar lo ya? Kok nggak ikut sih? Susul Gi, keburu jauh. Enggak kok, itu nggak penting. Juga kita udah putus. Kamu mau kemana? Mau pulang ya? Aku ikut ya. Sorry ya, aku lagi sibuk. Cari tebing yang lain aja. Duluan ya. Gilang!
Apa? Gilang kecelakaan? Siapa yang kecelakaan, Mas? Gilang. Tamara, kenapa dia tampak sangat syok? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Mas itu tidak curiga apa-apa. Apakah orang itu adalah Gilang? Apakah dia Tamara? Orang yang telah sisi hati tanpa tahu. Benar Pak, Pak Gilang mengalami kecelakaan saat berangkat ke kantor hari ini. Meeting dengan beberapa klien terpaksa dibatalkan karena semuanya membutuhkan kehadiran Pak Gilang. Dirawat di mana dia? Bakti Husada? Bangsal? Oh, oke. Bakti Husada Bangsal Kenangan. Baik. Nanti sore saya akan jenguk dia. Mas Vito sedang meeting di kantor. Aku harus jenguk Gilang. Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa sama dia. Tapi nomornya sudah aku hapus. Untung Mas Vito menyebutkan kalau dia dirawat di rumah sakit Husada Bangsal Kenanga. Aku harus ke sana. Jadi benar, dia orang yang kamu cintai. Nah Tamara, Ibu, kamu kemana aja? Kok nggak pernah main ke rumah? maaf Bu, aku banyak kerjaan, gak sempet jenguk Ibu. Gimana keadaan Gilang, Bu? Alhamdulillah keadaan Gilang baik-baik saja, nggak terlalu parah kok. Cuma pingsan saat kejadian aja. Tapi sekarang sudah dalam perawatan dokter. Ya sudah, kamu masuk saja ya. Ibu mau beli minuman, soalnya takut teman-temannya Gilang datang. Iya Bu. Ya. Mas Vito. Mas Vito. Mas bisa aku jelasin semuanya, Mas. Jadi selama ini kalian menjalin hubungan diam-diam di belakangku? Hah? Enggak, Mas, kita berdua hanya teman. Aku bukan anak kecil, Tamara. Yang gampang kamu bohongin. Mas, aku bisa jelasin semuanya. Jelaskan aku dulu. Silakan aja kamu ikut dia. Kamu mencemaskan dia, kan? Tapi Mas Vito, Mas. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Nanti kalau naik motor lain kali hati-hati ya. Kenapa sih? Kamu teleponnya nggak aktif terus. Kamu ganti nomor ya? Kamu menghindar dari aku. Salah aku apa? Kamu nggak salah kok. Aku cuman pengen ganti nomor aja. Nggak ada hubungannya sama sekali sama kamu. Ya udah kalau gitu, maaf ya, aku nggak bisa lama-lama. Aku pulang dulu. Salam buat ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berapa lama kalian pacaran? Aku sudah bilang aku tidak punya hubungan apa-apa dengan dia. Tidak punya hubungan apa-apa. Lalu apa artinya kamu begitu mencemaskan dia? Kami saling kenal. Kami bersahabat. Dia kena musibah. Apa aneh kalau aku cemas padanya? Ngomong kosong. Katakan, Tamara, kamu mencintai dia kan? Iya kan?
Kamu diam. Itu benar kan? Kalau iya, memang kenapa? Kamu cemburu, Mas? Tamara. Tolong jangan pernah mengubah topik pembicaraan. Lalu kita membicarakan apa lagi? Ini adalah inti pembicaraan kita, Mas. Sudah, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Lebih baik kita saling terbuka. Karena kita sudah terjebak di dalam cinta yang pura-pura, Mas. Pura-pura? Iya. Kamu juga pasti tahu itu kan? Aku juga tahu. Kita menikah hanya status. Kita tidak pernah saling mencintai. Jadi lebih baik kita akhiri saja semuanya. Aku sudah lama berpikir supaya kita bisa bercerai, Mas. Cerai? Iya. Mungkin ini adalah pintu kebahagiaan untuk kita masing-masing. Jangan, Tamara. Aku tidak ingin cerai, Tamara. Aku nggak mau. Iya, memang benar. Kita menikah memang tidak dasar dengan cinta. Dan memang benar juga selama ini aku telah mengabaikan kamu. Tapi itu dulu, Tamara. Itu dulu. Sekarang aku telah berubah, Tamara. Aku mencintai kamu, Tamara. Mencintai aku, Mas. Cinta yang mana lagi? Cinta-cinta yang lain dalam pernikahan kita, Mas. Mas, aku memang mencintai Gilang. Tapi aku juga tahu diri, Mas. Aku tahu batas. Dan aku tidak pernah melanggarnya, Mas. Aku memang bersalah, Tamara. Tapi aku mohon, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan kita mulai lagi dari awal. Gak bisa, Mas. Buat apa kita mulai lagi dari awal? Lebih baik kita akhiri semuanya. Kenapa? Hah? Tamara, tolong Tamara. Aku telah berubah, Tamara. Bahkan aku tidak pernah lagi selingkuh dengan wanita lain. Aku sadar kalau aku mencintai kamu, Tamara. Dan aku tidak ingin kehilangan kamu. Mas, kamu pikir aku mainan? Mainan yang bisa kamu sayang-sayang. Pada saat mainan itu akan rusak dan hilang. Mainan yang bisa kamu simpan. Pada saat orang lain akan mengambil mainan itu. Bukan, Mas. Aku bukan mainan itu. Kita bisa memulai semuanya, Mas. Kamu memulai hidupmu. Dan aku memulai hidupku. Cerai adalah jalan yang terbaik. Oke, kalau kamu tetap pada pendirian kamu, aku juga akan tetap pada pendirianku. Kita lihat, siapa yang akan lebih kuat. Mengundurkan diri? Ya, saya ingin kamu mengundurkan diri dari perusahaan ini secepatnya. Kenapa, Pak? Apa karena saya beberapa hari ini nggak masuk kantor? Pak, saya nggak masuk kerja karena saya terkena musibah. Masa karena hal itu saya harus mengundurkan diri? Saya tidak perlu menjelaskan alasannya kenapa. Pak, saya perlu tahu kenapa saya dipecat. Salah saya di mana, Pak? Memangnya yang punya perusahaan ini siapa? Hah? Itu hak saya. Mau mengangkat atau memberhentikan siapapun dari perusahaan ini. Tidak profesional sama sekali. Baiklah, Pak. Saya akan keluar dari kantor sekarang.
Jangan harap kamu bisa mengambil Tamara dari tanganku. Aku akan mematahkan apa yang sudah aku miliki. Mas, Gilang dipecat. Kenapa? Karena aku tidak ingin melihat dia di kantor atau di mana. Ini keterlaluan, Mas. Dia tidak salah apa-apa. Kenapa Mas pecat dia? Ya, dia memang tidak salah apa-apa. Tapi kamu tahu, dia telah membuat hatiku terbakar amarah. Mas nggak bisa seperti ini. Dia itu tulang punggung keluarga. Dia sangat membutuhkan pekerjaan ini, Mas. Apa peduli aku? Hah? Sorry, aku tidak ingin membicarakan soal dia. Mas tunggu. Mas ingin kita memulai semuanya dari awal lagi. Maksud kamu? Aku bersedia memulai semuanya dari awal lagi. Tapi aku mohon, jangan usik Gilang sedikit pun. Dia tidak salah apa-apa. Kembalikan ia pada pekerjaannya, karena ia berhak untuk itu. Halo, Gilang. Saya ingin bertemu kamu sekarang. Dengan mudahnya Bapak memecat saya dan kemudian Bapak meminta saya kembali bekerja di sini. Saya punya harga diri, Pak. Gilang, tadi kan saya sudah minta maaf sama kamu, apa itu belum cukup? Saya tidak semua itu, Pak. Maaf. Gilang, tunggu. Biar saya jelaskan keadaan sebenarnya. Ini ada kaitannya dengan Tamara dan kelangsungan rumah tangga kami. Saya, Pak. Hubungannya apa sama saya, Pak? Tamara mengancam akan mengajukan cerai jika saya tidak bisa berhasil membujuk kamu kerja. Apa hubungannya dengan saya, Pak? Karena Tamara mencintai kamu. Apakah ini keputusanmu ya Allah? Apakah ini jalan yang kau tentukan untuk hidupku? Jadi keuntungan perusahaan kita tuh sekarang besar sekali. Dan kamu tahu, aku tuh punya rencana mau ngajak beberapa karyawan untuk liburan bareng. Kamu punya ide nggak? Kira-kira ke pantai, ke gunung. Tapi aku pengen kamu ikut juga. Mas, aku ngantuk. Aku tidur dulu ya. Seberat apapun, aku akan terus berusaha mendapatkan cintamu lagi, Tamara. Kamu yakin nggak mau ikut ke kantor? Udah lama loh, kamu nggak ke kantor? Enggak, Mas. Aku di rumah aja. Nanti mau aku masakin apa? Apa aja. Pasti semuanya enak kalau kamu yang masak. Tamara, aku tahu. Meskipun kau berada di sampingku, namun hatimu bukan untukku. Mas nanti kabarin aja pulang jam berapa, biar aku siapin lebih awal ya. Ya, seperti biasa, selesai pulang kantor, aku langsung pulang ke rumah. Maafkan aku, Mas. Mungkin aku tidak akan pernah bisa mencintaimu lagi. Namun setidaknya, aku bisa menjadi istri yang baik untukmu. Jadi anak muda kok nggak semangat kayak gini sih? Gimana kerja kamu mau bener coba? Kalau kamu berangkat kerja aja malas-malasan kayak gini. Yang strong dong, Lang, yang strong. Iya, Ma, ini juga semangat kok. Ini strong.
Ya udah sana, cepet berangkat deh. Nanti kamu telat lagi. Buru. Kasiangan. Assalamualaikum, Ma. Ngapain lu sih? Kamu mau kerja kan? Aku ikut ya. Kita boncengan ya. Enggak. Sorry, gue buru-buru. Kamu berangkatnya naik taksi. Nah. Aku harus memulainya dari awal lagi. Apapun yang terjadi, aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah memiliki suami, dan aku harus menjadi istri yang baik. Apapun yang terjadi. Menikah? Iya, Gilang. Karena saya rasa sudah saatnya kamu menikah. Kamu sudah bekerja, mempunyai penghasilan yang cukup, dan dilihat dari umur pun, umur kamu sudah cukup untuk membangun rumah tangga. Jadi tunggu apa lagi? Maaf, Pak. Itu urusan pribadi saya. Tidak ada hubungannya sama pekerjaan saya. Iya, saya tahu. Ini memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Makanya dari awal saya bilang sama kamu, saya berbicara seperti ini atas nama sahabat, Gilang. Bapak dan saya bukan sahabat. Bapak atasan saya, sementara saya itu karyawannya Bapak. Iya, saya tahu. Sekali lagi saya minta maaf. Saya berbicara seperti ini bukan tidak ada sebabnya. Sebabnya apa, Pak? Selama kamu belum menikah, dia akan terus memikirkan kamu. Apa rumah tangga Bapak ada masalah? Tidak. Tamara adalah istri yang baik. Dia tahu benar bagaimana menjadi istri yang baik dan juga menjaga harga dirinya. Tapi saya sadar hatinya bukan untuk saya. Dia menjadi istri yang baik semata-mata menyadari kalau itu hanya kewajibannya. Bukan karena dia mencintai saya. Maaf, Pak. Saya nggak mengerti. Gilang, aku ingin Tamara mencintaiku. Tapi itu tidak akan pernah terjadi selama dia memikirkan kamu. Saya nggak pernah memberikan harapan apapun, Pak. Kalau begitu, segeralah menikah. Lebih cepat, lebih baik. Obatnya masih diminum rutin kan? Iya, Dok, masih. Apa ibu lagi sedang ada masalah? Enggak, Dok, enggak ada. Vertigo memang dipicu oleh infeksi virus di dalam tubuh. Tapi banyak kasus penderita vertigo yang mengalami kambuh disebabkan oleh karena stres. Iya, Dok. Jadi harus bisa jaga diri,
menjaga kesehatan, dan bisa mengelola emosi. Kalau tidak, penyakitnya akan tambah parah. Saya ngerti, Dok. Makasih ya, Dok. Kenapa semuanya harus jadi kayak begini? Kenapa sih? Gue harus terjebak pada perasaan cinta yang salah kayak begini. Tamara. Kalau aja kita ketemu pada saat yang tepat. Ya, halo? Gilang, please, aku mohon sama kamu, kasih aku kesempatan sekali lagi aja. Aku ngaku kalau kemarin itu aku salah, tapi... Sorry ya, Fit. Gue gak bisa balik lagi sama lo. Kenapa? Kamu udah punya pacar lain ya? Kamu gak usah bohong sama aku, Gilang. Aku udah ngecek kok ke nomor temen kamu itu. Tamara kan namanya? Dia udah cerita semuanya sama aku. Kalian cuma sahabatan, dan dia udah punya calon suami. Fit. Ngapain sih lo? Ngurusin hubungan orang lain? Kayak gak punya kerjaan aja. Lang, aku tuh sayang sama kamu. Aku tuh gak mau kehilangan kamu. Makanya aku kayak gini. Lang, aku mohon sama kamu, kasih aku kesempatan sekali lagi aja. Aku janji aku gak akan ngecewain kamu. Kenapa Tamara memecahkan figuran foto ini? Mas, maafin aku. Aku nggak sengaja. Tadi siang, tiba-tiba kepalaku sangat pusing. Dan aku menyenggol figura itu. Aku langsung keluar cari taksi dan langsung ke dokter, Mas. Lalu, apa kata dokter? Vertigoku kambuh. Tapi dokter bilang nggak apa-apa. Vertigo lagi? Iya, Mas. Tapi dokter bilang nggak apa-apa. Tapi aku minta maaf karena udah pecahin figura itu. Aku minta maaf ya, Mas. Lupakan saja soal figura ya. Yang penting sekarang adalah kesehatan kamu. Iya, Mas. Mas nggak usah khawatir. Penyakitku ini tidak bahaya. Menikah? Apa Mama nggak salah dengar, Gilang? Nikah itu nggak main-main loh, Gilang. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Memangnya ada apa sih? Sebenarnya ini ada apa kok kamu buru-buru kayak gini sih? Gak ada apa-apa kok, Ma. Sekarang kan usia Gilang udah cukup, Ma. Lagi pula Gilang udah kerja sekarang. Iya, tapi... Ma, saya dan Gilang akan menikah secepatnya. Barusan Gilang habis ketemu sama orang tua saya. Serius, Gilang? Ini beneran? Kamu itu gimana sih, Gilang? Kok... Fit, gue antar lo pulang sekarang ya. Udah malam, besok kan lo kerja pagi. Permisi dulu, Tante. Bilang pergi ya, Ma. Assalamualaikum. Ini yakin gak ada yang ketinggalan, Mas? Enggak. Terima kasih ya. Bibirmu tersenyum, Tamara. Tapi aku tahu, hatimu tidak. Entahlah, kapan aku bisa memiliki senyum yang tulus seperti dulu lagi. Aku berangkat ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami akan menikah, Pak. Ini undangannya. Secepat ini? Lebih cepat lebih baik. Gilang, tapi tidak terburu-buru seperti ini, Gilang. Kamu sudah memikirkan baik-baik, kan? Gilang, saya memang menginginkan kamu menikah. Tapi tidak dengan terburu-buru seperti ini. Saya khawatir kamu mengambil keputusan yang salah karena gara-gara kamu. Maaf, Pak. Saya menikah bukan karena Bapak, juga bukan karena Tamara. Tapi untuk saya sendiri, Pak. Maksud kamu? Supaya saya bisa melupakan Tamara secepatnya. Kamu pun mencintai Tamara? Iya. Tapi Bapak nggak perlu khawatir. Saya nggak akan pernah mengusik kehidupan Bapak, kebahagiaan Bapak. Saya permisi, Pak. Ini Mas, tehnya. Oh, ya, taruh di situ. Terima kasih ya. Oh ya, tadi ada titipan undangan buat kamu dari Gilang. Dia mau menikah bulan depan. Ini undangan. Akhirnya dia nikah juga ya, Mas. Taruh situ aja. Mas, gimana tadi keadaan di kantor? Alhamdulillah, semuanya baik-baik aja. Aku mandi dulu ya. Mungkin aku tidak akan hadir di acara pernikahan kalian. Tapi aku pasti akan doakan kalian untuk bahagia. Fitri. Gimana sih? Jadi nggak? Udah kelamaan nunggu nih. Yang ngajak ketemuan siapa, yang datangnya belakangan siapa? Aku sibuk, tau nggak? Mana? Sorry ya, aku telat. Tadi jalanan agak macet. Jadi kamu yang namanya Tamara? Iya. Ada perlu apa ngajakin aku ketemuan? Aku mau bicarain soal pernikahan kamu dan dia. Kamu yakin mau mengundurkan diri dari perusahaan ini? Iya, Pak. Saya tidak pernah merasa lebih yakin dari saat ini. Kenapa? Tidak ada alasan buat saya untuk tetap tinggal di perusahaan ini. Setiap orang itu punya sesuatu yang perlu dilupakan, Pak. Lalu bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Tamara kalau... Saya akan mengundurkan diri, Pak. Bukan dipecat. Jadi Bapak nggak perlu merasa bersalah. Baiklah. Sepertinya saya tidak bisa menahan kamu lagi. Oh, tapi kamu kan membutuhkan pekerjaan, Gilang. Sebentar lagi kamu menikah. Saya bisa mencari pekerjaan lain, Pak. Tapi saya punya beberapa rekomendasi perusahaan yang mungkin membutuhkan karyawan. Terima kasih banyak, Pak. Tapi saya tidak perlu rekomendasi dari Bapak. Sampai jumpa, Pak. Ngapain sih kamu masih ngurusin pernikahan aku sama Gilang? Nggak usah ikut campur.
Aku nggak bermaksud kayak gitu. Aku cuma mau bilang sama kamu, jika kamu menikahi Gilang, tolong cintailah dia dengan setulus hatimu. Jangan hanya karena semata-mata kamu mencintainya di saat ia bekerja dan punya uang seperti sekarang. Tapi di saat ia terpuruk, kamu bisa saja meninggalkannya lagi. Hah? Perempuan sok bijak. Gak usah ngajarin saya ya. Memangnya kamu ini siapa sih? Selingkuhannya Gilang? Hah? Bukannya kamu udah punya suami? Kenapa sih masih ribet ngurusin laki-laki lain? Urus suami kamu sendiri. Fit, aku udah tahu semuanya. Kamu pernah ninggalin Gilang kan pada saat dia nganggur, dan sekarang diam kamu. Kamu nggak punya hak untuk negur saya. Ngerti? Fitri. Apa? Tamara? Iya, saya semuanya. Di mana dia sekarang? Baik. Saya segera sana. Iya. Kebodohan apa yang aku lakukan selama ini? Aku menyanyiakan kesetiaan begitu sempurna. Tidak pernah menuntut macam-macam. Hanya lebih perempuan-perempuan gak jelas yang tahu cuma duit dan duit. Kamu serius? Iya. Tadi gue ngajuin pengunduran diri dan langsung disetujui. Kamu tuh nggak mikir ya? Bentar lagi tuh kita mau nikah. Bisa berantakan dong pernikahan kita kalau kayak gini. Kalau gitu kita tunda dulu pernikahannya. Sampai kamu dapat pekerjaan baru. Fit, memangnya orang mau menikah harus selalu punya pekerjaan dulu? Atau jangan-jangan kamu menikah sama gue karena pekerjaan gue? Karena gaji gue besar? Kamu nyindir aku? Gak nyindir kok, malah ngomong belak-belakan. Gue sengaja ngundurin diri karena pengen tahu, lo beneran cinta sama gue atau sama uang gue? Keterlaluan kamu ya. Udah, gue udah hafal watak lo dari dulu. Kita mau menikah aja, lo masih ngelaba sama yang lain. Kamu tuh jangan sembarangan nuduh aku ya. Perlu bukti? Perlu gue datengin orang-orang yang lagi lo deketin? Lang, orang-orang itu cuma teman-teman aku. Aku tuh cintanya cuma sama Kak. Udah, cukup. Udah capek gue denger rayuan manis lo. Gila. Tampaknya pasien mengalami tekanan yang sangat berat dan penyakit vertigo yang dideritanya sangatlah fatal. Saraf di otaknya terganggu sehingga mempengaruhi kemampuan motorik pasien. Apa istri saya bisa selamat, dokter? Kami akan berusaha sekuat tenaga. Mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah. Hanya kepada Allah kita minta kesembuhan dan selalu berharap. Dan doa kita selalu sebaik-baiknya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Maafkan aku, Tamara. Selama ini, kamu harus menahan perasaan kamu.
Cinta memang tidak bisa dipaksakan. Jadi selama ini kalian menjalin hubungan diam-diam di belakangku? Hah? Enggak Mas, kita berdua hanya teman. Aku bukan anak kecil, Tamara. Yang gampang kamu bohong. Mas, aku bisa jelasin semuanya. Jelaskan lagi gitu. Silakan aja kamu. Dan benar, kalaupun ada yang harus kita mulai, adalah kehidupan kita masing-masing. Mulailah kehidupan kamu, sayang. Tapi tidak dengan sakit seperti ini. Kamu harus sembuh. Dari awal, Mama memang tidak pernah setuju kamu menikah dengan Fitri. Bukan cuma karena anaknya yang Mama gak suka. Mama juga gak suka dengan keputusan kamu yang buru-buru itu, Gilang. Udahlah, Ma. Nggak usah dibahas lagi. Udah jadi masa lalu, Ma. Halo, Gilang. Gilang, Tamara saat ini sedang koma di rumah sakit. Dia sangat membutuhkan kamu. Cepatlah kemari ya, jangan buang waktu. Ya, saya tunggu. Tamara tidak merespon sama sekali. Kata dokter, ada masalah yang cukup parah di otaknya. Dan Tamara sudah lama menderita vertigo. Saya sama sekali tidak tahu. Saya tahu kalau Tamara mengidap penyakit. Dia pernah cerita. Tapi saya nggak tahu kalau penyakitnya separah ini. Tamara, Gilang datang, sayang. Panggillah. Dia tidak merespon suara apapun. Siapa tahu dengan suara kamu dia akan merespon. Tamara, ini aku Gilang. Kamu bisa dengar aku, Tamara? Tamara, sadarlah seperti sedia kala. Bukankah kau ingin memulai hidup yang baru? Aku tidak akan pernah memaksakan kamu. Karena cinta sesungguhnya tidak bisa dipaksakan. Aku tahu. Kamu sudah berusaha untuk memulai cinta di antara kita. Tapi itu membuatmu menderita. Bukan cinta sesungguhnya membuat bahagia, bukan sebaliknya. Kelak kita akan bercerai. Dan kamu akan memulai hidupmu yang baru dengan orang yang kamu sayangi.
kalian saling mencintai. Dengan ini, pengadilan memutuskan Saudara Vito dan Saudari Tamara dinyatakan resmi bercerai. Mas, maafin aku. Aku belum bisa jadi istri yang baik buat kamu. Bukan kamu. Tapi aku belum bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Tapi setidaknya aku lega. Aku bercerai dengan kamu bukan karena aku membenci kamu, tapi karena aku mencintai kamu. Mulailah hidupku yang baru ya. Dan aku akan memulai hidupku. Iya, Mas. Dan semoga kamu bisa mendapatkan jodoh yang terbaik untukmu. Gilang sudah jemput. Untuk kita, hidayah yang membuka mata hati. Saya nikahkan Gilang bin Ramadan dengan Tamara binti Makmun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Tamara binti Makmun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana, Sah?